Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Saint Louis Rapid and Blitz 2022 dalam rangkaian Grand Chess Tour memasuki hari kedua. Dan, dari hari kedua ini, Ali Reza Firuja masih menjadi pimpinan puncak klasmen. Nah, teman-teman, kali ini saya akan ajak kalian untuk menyaksikan best game partai terbaik menurut saya di hari kedua Saint Louis Rapid and Blitz 2022 mempertemukan Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Shahryar Mamediarov. Buat teman-teman yang belum tahu, Ian Nepomniachtchi ini calon juara dunia guys, karena dia akan bertanding melawan pecatur dari Cina Ding Liren di tahun 2023. Sementara lawannya, Shahryar Mamediarov, ini salah satu ya kalau kalian suka banget sama permainan Mikhail Tal, boleh banget untuk melihat partai-partai dari Shahryar Mamediarov. Pecatur dari Azerbaijan ini selalu menyajikan permainan-permainan yang sangat enak untuk dilihat dan juga kadang-kadang taktikal banget, teman-teman. Nah, di partai ini menyajikan permainan yang sangat menarik banget. Pastinya akan ada pelajaran yang bisa kalian ambil bagaimana kalian ya nggak usah terlalu takut untuk membuang perwira, pion untuk mendapatkan raja lawan. Apa yang akan terjadi di game ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like juga guys, karena like itu gratis. Ya, Ian Nepomniachtchi memegang bow putih, bermain dengan langkah D2, D4. Kemudian dijawab Shahryar Mamediarov dengan kuda ke petak F6, putih C2, C4. Kemudian Shahryar Mamediarov menjawab dengan langkah E6, putih kuda F3 dan hitam D5. Ian Nepomniachtchi memainkan langkah G3. Ya teman-teman, bener banget ini pembukaan Katalan yang dipilih oleh Ian Nepomniachtchi. Sepertinya pembukaan Katalan ini jadi favorit bagi sebagian top player ya teman-teman, setelah Magnus melakukan pembukaan Katalan di perebutan gelar juara dunia melawan Ian Nepomniachtchi dan sukses mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Ian Nepomniachtchi ini juga jadi sering banget main pakai pembukaan Katalan. Wah, kayaknya kita mesti tiru juga nih, karena udah mulai banyak dimainkan oleh para top world class player. Ya, setelah langkah G3 ini, apa sih jawaban terbaik untuk hitam merespon Katalan ini? Ya, kalian bisa memilih langkah yang paling banyak dimainkan, yaitu gajah ke petak E7. Yang kedua adalah langsung makan, menjawab Katalan, atau gajah ke petak B4 skak. Nah, di sini Shahryar Mamediarov merespon dengan langkah gajah ke petak B4 skak. Nah, gimana sih cara bermain dengan pembukaan Katalan yang baik? Ya, dia akan memplot gajah Fianchetto di petak G2, kemudian menyerang dengan kreativitas, teman-teman. Jadi, kalau kita main dengan pembukaan Katalan nih, nggak bisa kita main kayak Mikhail Tal buru-buru gitu. Nah, tapi Ian Nepomniachtchi menunjukkan kepada kita di langkah-langkah berikutnya bagaimana dia bisa bermain tajam dengan pembukaan Katalan. Setelah gajah B4, putih gajah D2, kemudian hitam gajah tarik ke petak E7. Putih gajah G2, hitam rokade pendek, putih rokade pendek. Ya, Mamediarov belum juga mau makan pion C4, dia pilih kuda B ke petak D7. Kemudian putih menteri C2, hitam C6. Ya, menyusun pion seperti pembukaan Slav defense dengan ciri khas 3 pion ini. Kalian bisa tebak apa yang akan dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi merespon langkah C6 dari Shahryar Mamediarov. Ian Nepomniachtchi memainkan langkah kejutan dengan H2 H4. Boom! Ya pastinya teman-teman, ini ilmu yang bisa kita tiru nih. Artinya dia nggak mungkin main H4 kayak, wah kepikiran di papan gitu. Mungkin bisa saja, tapi top world class player biasanya sudah mengkaji ini guys. Sudah menganalisa ini sebelumnya. Kemudian Shahryar Mamediarov menjalankan B6, putih kuda C3, hitam gajah ke petak A6. Yap, menekan pion C4, putih pion C makan D5, pion C memukul pion D5. Putih benteng F ke petak C1. Memindahkan bentengnya, menyerang dari jalur C, hitam gajah B7. Putih gajah F4, hitam benteng C8, putih menteri B3. Hitam A6, putih cegah B5 dengan A4, hitam H6, putih E3. Hitam langsung menyerang gajah di petak F4 dengan kuda H5.
putih gajah H3, benteng ke petak C4 dimainkan Shahriar Mamediarov, putih menteri ke petak D1. Kuda memukul gajah F4, pion E makan kuda F4, kemudian hitam gajah D6. Apa masalah dari pemain hitam sejauh 19 langkah ini? Kita bisa lihat bahwa hitam kesulitan mengembangkan gajah di petak B7 ini. Jan Nepomniachtchi melanjutkan dengan langkah gajah ke petak F1 dan hitam benteng C7. Nah, aku ingin teman-teman melihat juga dari segi waktunya. Kalian bisa lihat bahwa Jan Nepomniachtchi hanya menggunakan waktu sedikit sampai 20 langkah, masih 24 menit 10 detik, sementara lawannya sudah cukup banyak menghabiskan waktu. Ya, artinya Mamediarov memang kesulitan dengan apa yang dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi. Setelah gajah F1, Jan Nepomniachtchi mengeluarkan kreativitas dengan gajah ke petak D3, mengoptimalkan gajah terangnya dengan gajah ke petak D3 dan ide gajah B1, menteri ke petak D3. Mengincar mat pada petak H7. Hitam kuda F6, putih jaga menteri E2 karena tujuan dari hitam adalah untuk memplot kuda ke petak M4. Gak mau kalah, Shahriar Mamediarov menteri A8. Boom! Idenya, menempati kuda di petak M4. Jan Nepomniachtchi kuda ke petak E5, hitam benteng F ke petak C8. Memindahkan benteng, membuat susunan baterai di jalur C. Putih lanjutkan dengan F3 menjaga petak M4, hitam H5. Putih menteri E3, hitam gajah B4. Putih benteng C2, hitam G6. Ya teman-teman, langkah G6 ini merupakan langkah yang kurang tepat dan membuat putih unggul di langkah berikutnya. Ya, ini jadi pertanyaan kenapa hitam tidak memukul kuda C3. Kalau lihat sekilas dia bisa mendapatkan pion di petak C3. Tapi guys, setelah benteng memukul C3, maka putih bisa melakukan teknik discover check. Karena itu pion racun dan dia akan lakukan gajah ke petak H7. Boom! Benteng di petak C3 akan hilang. Benteng C2 hitam G6, benteng A ke petak C1, kemudian hitam raja G7. Di langkah berikutnya, langkah ke-28, Jan Nepomniachtchi melakukan langkah yang sangat menarik banget. Langkah yang pasti membuat Mikkel Tal juga bangga. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi, guys? Yap, congratulations kalau kalian menemukan langkah gajah memukul pion G6. Boom! Pion memukul gajah, menteri ke petak D3. Ya, nggak ada yang bisa menjaga pion di petak G6. Mamediarov menutup dengan kuda ke petak M4. Pion F memukul kuda, pion D memukul pion, kemudian menteri ke petak E3. Mamediarov gajah ke petak D5. Jan Nepomniachtchi membongkar kembali dengan G4, break to the position. Hitam pion H memukul pion G4. Jan Nepomniachtchi benteng ke petak G2. Boom! Hitam raja ke petak H7. Jan Nepomniachtchi benteng pukul pion G4. Hitam benteng ke petak G8. Jan Nepomniachtchi melakukan langkah posisional dengan raja ke petak H2. Hitam menteri ke petak C8. Jan Nepomniachtchi sekali lagi membongkar dengan langkah F5. Boom! Hitam jelas pion G makan F5. Karena jika dia memakan dengan pion E, maka putih akan kuda makan gajah D5. Jika pion F makan G4, maka benteng makan C7 skakster. Bagaimana jika benteng makan benteng C1, maka kuda F6 skak, raja ke petak G7. Dan kemudian benteng makan pion G6, boom, raja ke petak F8. Dan akan menteri ke petak H6 skak. Ya, raja E7, kuda D5 skak, raja ke petak E8, benteng ke petak G8. Hitam akan menyerah. Bagaimana jika raja ke petak H8 dan tidak ke petak G7, maka skakmat dengan menteri ke petak H6. Oke, setelah langkah F5, so dia harus makan dengan pion G, kemudian benteng memakan benteng, kemudian raja makan benteng, menteri G5 skak, benteng G7, kuda memakan gajah D5. Boom! Mamediarov di langkah berikutnya tercatat melakukan langkah gajah F8. Ya, tapi ini percuma karena akan skakmat dalam 3 langkah. Kuda F6, raja H8, menteri H6 skak, benteng H7, skakmat.
Langkah yang luar biasa dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi, permainan yang sangat luar biasa, hanya 39 langkah. Mamediarov menyerah oleh Ian Nepomniachtchi. Biasanya Mamediarov yang melakukan pengorbanan, tapi di partai ini dia harus menerima serangan ajaib dari Ian Nepomniachtchi. Ya, teman-teman mungkin bingung setelah kuda D5 kenapa putih menang, ya karena benteng di petak C1 dijaga oleh menteri di petak G5. Nah, adakah langkah lain setelah F5, kemudian bisakah dia gajah pukul kuda dulu? Ya jika gajah memukul kuda C3 maka pion F makan G6, raja ke petak G7 maka akan benteng F1. Apa idenya? Dengan gajah makan B2 maka akan ada benteng ke petak F7 skak. Jika dimakan maka pion G makan F7. Skak dan benteng di petak G8 akan jatuh. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi. Artinya kalau kalian sedang main catur, ya pastinya tidak hanya melakukan pengorbanan, tapi juga kalau bisa pikirkan apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan pengorbanan. Karena yang terpenting dari kombinasi, kalau kata Grandmaster Catur kelas dunia, bukan tentang kombinasinya, tapi ada nggak lanjutannya. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus Percaturan Indonesia. Dukung terus RL Chess. Apakah semua akan Ian Nepomniachtchi pada waktunya atau Ali Reza Firouzja pada waktunya?